Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Saudaraku semua, pencinta dakwah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala rahmat, dengan segala curahan kasih sayangnya, hingga saat ini kita masih berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang begitu mahal. Hidayah yang tidak akan diberikan kecuali kepada hamba-hamba yang dikehendakinya saja. Hidayah yang akan selalu berubah-ubah. Kadang mendapatkan hidayah sehingga menjadi hamba-hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang hidayah ini Allah cabut sehingga tidak ada kenikmatan di dalam diri seorang hamba dalam melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun yang dijamin surga bersama puluhan dan ratusan sahabat lainnya, mereka tetap melazimkan doa-doa yang rutin mereka baca. Padahal mereka adalah ahli surga yang dijamin pasti masuk surga. Berbeda dengan kita yang jaminan surga pun masih belum jelas. Kecuali illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali kita beriman dan beramal soleh sesuai dengan keimanan kita masing-masing. Rasulullah selalu berdoa pada pagi dan petang yang sering kita dengar, kita ketahui dalam kitab Al-Ma'thurat yang berbunyi, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai Allah yang suka membolak-balikan hati manusia. Maksudnya apa? Muqallib, dibolak-balik. Apa yang dibolak-balik? Hati semua manusia. Manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang kafir pun masih Allah bolak-balik. Orang-orang yang beriman dibolak-balik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia nikmat melaksanakan perintah, terkadang tidak merasa nikmat sedikit pun dalam melaksanakan perintah. Terkadang hari ini dia beribadah, besok dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi saat ini beribadah, beberapa waktu ke depan akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir pun, orang-orang yang belum masuk ke dalam agamanya Allah, agama Islam, mereka pun masih ada yang dibolak-balikan oleh Allah hati mereka. Dengan mereka melihat, mereka mendengar, mereka memahami tentang Islam, ada saja yang Allah gerakkan hatinya untuk menerima Islam sehingga mereka bersyahadat. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang hati kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menetapi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan merasa nikmat dengan segala ibadah yang dilakukan.
Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir, Nabi penutup dari semua Nabi, wa khataman nabiyyin, penutup para Nabi, Nabi yang sama seperti kita. Di satu sisi memiliki kesamaan dengan manusia lainnya, beliau memiliki tempat berteduh, rumah, beliau menikah, beliau punya anak, beliau juga terkadang tersenyum, tertawa alias bercanda. Beliau juga terkadang bekerja, berdakwah. Beliau juga butuh istirahat, butuh makan, butuh minum. Sisi ini sama seperti manusia lainnya. Namun ada satu sisi yang membedakan kita dengan Rasulullah. Beliau adalah nabi dan rasul, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang maksum, manusia yang terbebas dari dosa-dosa yang tidak dimiliki kecuali oleh Nabi Muhammad SAW beserta nabi yang lainnya. Maka kita bersolawat untuknya di waktu kita senggang, di dalam sholat, dalam berdoa, di dalam keseharian kita bersolawat. Dan semoga kita termasuk umat Rasulullah yang selalu istiqomah mengikuti risalahnya. Saudaraku pencinta dakwah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada materi kali ini kami akan menyajikan sebuah materi yang berjudul keutamaan bersedekah. Sama-sama kita ketahui bahwa sedekah ini adalah salah satu sifat yang diwariskan oleh para nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ya, sedekah ini adalah kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan calon-calon penghuni surga, kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat berharap mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan atau bonus dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat kelak, termasuk sebagai hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan cucuran rahmat daripada sedekahnya. Ya. Sedekah adalah kata umum yang digunakan oleh siapapun. Karena sedekah ini berarti pembenaran. Pembenaran atau membenarkan tentang perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada yang berbentuk infak, ada yang berbentuk zakat. Kenapa sedekah ini bersifat umum, tidak bersifat khusus, tidak hanya harta saja? Karena sedekah ini kata Rasulullah Muhammad SAW, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik-baik, setiap orang berbuat baik itu adalah bagian daripada sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain, wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan orang lain, itu pun adalah sedekah. Tersenyum di hadapan wajah saudaramu juga sedekah. Maka sedekah adalah kata yang bersifat umum yang digunakan untuk setiap amalan, aktivitas ibadah, aktivitas kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sedekah ini ada juga yang menjurus atau fokus kepada pengeluaran harta berbentuk infak dan berbentuk zakat. Maka pada pertemuan kali ini kami fokus kepada infak. Infak adalah sifat daripada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan sifat daripada orang-orang yang menang. Sebagaimana Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Di antaranya salah satunya pada ayat yang ke-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada akhir ayat yang ketiga ini berbunyi wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, yang telah Allah berikan kepada mereka, mereka kembali menafkahkan kepada orang lain. Maka infak adalah salah satu bentuk sedekah yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat mulianya. Maka sedekah berbentuk infak ini perlu kita lazimkan, perlu kita amalkan, perlu kita praktekkan. Tidak hanya sekedar tahu ayatnya, tahu hadisnya, namun berat untuk bersedekah, namun berat untuk berbagi, namun berat untuk membantu, namun berat untuk peduli. Tidak. Tapi apa yang telah kita ketahui tentang infak atau sedekah atau zakat, kita praktekkan saat Allah memberikan rezeki kepada kita, wahai saudara sekalian. Kenapa? Karena ini adalah salah satu kewajiban kita orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tinggi iman seseorang, maka akan semakin mantap dia untuk bersedekah. Namun semakin rendah iman seseorang, dia akan semakin takut untuk bersedekah dan takut untuk menghadapi kematian. Maka di antara doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Rasulullah sengaja menguatkan doa ini agar didengar oleh sahabat. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau, aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut dan kikir, atau dari sifat kikir dan pengecut. Ini adalah sebuah pasangan, sebuah rangkaian kalimat yang tidak bisa terpisah. Karena di tengah-tengah kalimat tersebut ada waw atof minal jubni wal bukhli. Jadi kikir pasangannya adalah penakut. Penakut pasangannya adalah kikir. Takut apa? Takut untuk mengeluarkan hartanya untuk kebutuhan kaum muslimin. Takut untuk mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Rasulullah, meminta kepada Allah mudah-mudahan termasuk menjadi hamba-hamba yang gemar bersedekah supaya sifat takut ini hilang dari diri kita. Saudaraku sekalian, pecinta dakwah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Rasulullah telah mempraktekkan ini semua. Sahabat-sahabat Rasulullah adalah manusia-manusia yang terpilih, manusia pilihan, manusia-manusia yang memang harus kita pilih sebagai contoh kita. Tidak mencontoh kepada orang-orang kafir, tidak mencontoh kepada orang-orang munafik, zindik, zalim, fasik, musyrik, tidak. Tapi kita mencontoh Nabi dan para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka ikutilah sunnah Nabi dan ikuti sunnah sahabat-sahabat atau khulafa ar-rasyidin setelah Rasulullah Muhammad SAW. Apa di antara kebiasaan sahabat-sahabat Rasulullah? Mereka memiliki kebiasaan yang luar biasa. Di antaranya adalah gemar bersedekah. Di dalam riwayat yang masyhur, insyaallah banyak kita mengetahui riwayat ini. Pada perang pertama di dalam sejarah Islam, perang apa itu? Dikenal dengan perang Badar. Di mana kaum muslimin sangat masih membutuhkan harta untuk keperluan perang Badar. Ya, dibutuhkan segala kebutuhan untuk membeli besi, membuat besi, panah, tombak, pedang, dan lain sebagainya. Baju-baju besi, baju-baju perang yang terbuat dari besi, dan lain sebagainya. Ini membutuhkan harta yang begitu lumayan. Maka sahabat-sahabat tidak mau ketinggalan dengan harta yang mereka miliki, seberapapun mereka menyampaikan kepada Rasulullah bahwa kami menyumbang. Ada di antara sahabat yang waktu itu baru memiliki harta sekitar 4.000 dirham. Maaf, 4.000 dinar. Ya, 4.000 dinar. Kalau 1 dinar diuangkan hari ini ke uang Indonesia
1 dinar sama dengan 1.600.000 rupiah. Maka sahabat Abdurrahman, sahabat ini Abdurrahman bin Auf, yang salah satu juga sahabat yang dijanjikan surga, memiliki 4.000 dinar, dan 2.000 dinar langsung disumbangkannya, diserahkan kepada Rasulullah untuk kebutuhan jihad fisabilillah. Masya Allah, kalau kita kalikan 2.000 dikali 1.600.000 rupiah, itu dahsyat kalau dinominalkan ke uang kita. Ini jika bukan karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi, maka tidak akan keluar. Pertanyaannya, kita hari ini sudah bersedekah atau berinfak seberapa tinggi sesuai dengan harta yang kita miliki? 10.000, 100.000, 200, atau mungkin 1 juta, 2 juta? Yang paling tinggi bagi kita hari ini berapa? Pertanyaannya, apakah kita akan bertahan dengan nominal tersebut atau kita tingkatkan kembali agar Allah mengganti dengan yang lebih baik lagi? Maka sahabat mulia ini Abdurrahman bin Auf di antara 3 sahabat yang paling kaya, di antaranya sahabat Rasulullah Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang kedua Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang ketiga Zubair bin Awam radhiyallahu an. Walaupun masih juga ada sahabat-sahabat yang lain pun yang juga kaya-kaya, tapi ini adalah sahabat terkaya yang dalam sejarah tercatat. Maka Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang paling gemar bersedekah. Dalam riwayat lain, jika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mendapatkan keuntungan yang besar dari berdagangnya, beliau tidak langsung menghitung berapa yang harus disembunyikan, disimpan, berapa yang untuk modal lagi, tidak. Tapi Abdurrahman punya kebiasaan, kalau memiliki untung yang besar, maka beliau langsung membeli 700 ekor unta penunggang barang, dan unta-unta tersebut dipenuhi dengan barang-barang yang akan dibawa. Maka dalam tafsirnya, unta yang digunakan untuk mengangkut tunggangan ini adalah unta-unta yang mereka minimal sanggup membawa sekali bawaan itu 120 kg. Yang sebelah kanan 60 kg, sebelah kiri 60 kg. Bahkan ada unta-unta yang khusus. Ini unta-unta ini bisa membawa 2 kintal atau 200 kilo sekali bawa, 100 dan 100. Nah, lengkap dengan segala macam makanan, segala macam kebutuhan. Maka Abdurrahman bin Auf beserta 100 anak buahnya, ini beliau berkeliling Madinah, dan dikatakan kepada anak buahnya, sampaikan kepada penduduk Madinah bahwa siapapun yang membutuhkan kebutuhan, yang kurang kebutuhannya dan suka dengan yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf, silahkan ambil gratis sepuasnya. Masya Allah. Dan ini tidak dilakukan Abdurrahman hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tidak, tapi berkali-kali dilakukannya seperti ini. Maka wajarlah Abdurrahman dikenal sebagai sahabat yang tidak bisa miskin. Pernah dalam riwayat lain, Abdurrahman bin Auf mendapatkan keuntungan emas 1 peti. Keuntungannya ini keuntungan emas 1 peti. Beliau merenung, dan saat beliau merenung, istrinya menutup. Ya Abi, kenapa? Saya melihat Abi sepertinya sedang gelisah. Iya, katanya. Baru kali ini saya mendapatkan keuntungan emas 1 peti. Dan saya berniat ingin membagikan emas 1 peti ini kepada penduduk Madinah. Kata istrinya apa? Abi, jikalau Abi ingin membagikannya, Umi juga mendukung, dan habiskan Abi untuk dibagi. Istri ahli-ahli surga memang dahsyat ya. Kalau kita hari ini bagaimana? Terkadang mau infak 50.000, terkadang istri sudah bingung duluan. Jangan besar-besar Abi, 50.000 saja. Atau
20.000 saja atau 5.000 saja. Berbeda dengan para istri sahabat di kala itu. Hari ini dibagikan emas 1 peti, maka hari kedua Abdurrahman bin Auf mendapatkan keuntungan emas 2 peti, dibagikan lagi. Dibagikan habis, maka hari ketiga Abdurrahman bin Auf mendapatkan keuntungan emas 3 peti, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Abdurrahman bin Auf adalah salah satu, menurut istilah masyarakat umum, beliau dikejar-kejar oleh harta. Beliau dikejar-kejar oleh uang. Masyaallah muslimin jamaah pencinta dakwah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci kenapa Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam radhiyallahu anhum, mereka tidak pernah bisa miskin. Kenapa? Karena yang terpikir dalam benak mereka, yang ada di hati mereka, yang mereka pikirkan, bagaimana setelah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang gemar bersedekah, berbagi kepada siapa saja. Ada orang tua yang masih membutuhkan bantuan kita, ada istri, ada anak, ada tetangga, ada kawan, ada sahabat, ada orang-orang yang susah, yang jikalau kita memiliki harta, berbagilah. Karena berbagi tidak akan membuat kita miskin, justru akan membuat kita semakin kaya. Ada istilah daripada musuh-musuh Islam, dan ini telah ditanamkan dari nenek-nenek kita, orang tua kita, paman-paman kita. Bahkan kita pun sempat berpikir seperti itu. Apa kalimat tersebut yang telah mendarah daging kepada penduduk Indonesia hari ini, yaitu hemat atau menabung pangkal kaya, boros atau banyak dikeluarkan pangkal miskin. Ini adalah teori-teori kapitalis, teori-teori di luar Islam. Kenapa? Semakin banyak memberi, menurut teori mereka, matematika mereka, rugi. Karena 10 dikurangi 2, tinggal 8. Itu hitungan matematika orang-orang kafir. Tapi jikalau hitungan orang-orang beriman, matematika orang-orang beriman, mereka semakin banyak mereka bersedekah, akan semakin banyak Allah ganti. Dalam surat Al-Baqarah 261 jelas Allah katakan, akan Allah ganti menjadi 700 kali lipat. Intinya apa? Kita harus betul-betul yakin saat kita bersedekah, pasti Allah akan ganti kita. Allah akan ganti kebaikan untuk diri kita dan semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan tentu niatnya semata-mata karena Allah saja, tidak ada yang lain. Karena Allah saja, maka Allah yang akan mengganti semua itu. Adapun bonus-bonus Allah ganti, itu pasti karena itu janji Allah. Namun jangan sampai salah niat dalam bersedekah. Niatnya tetap semata-mata karena Allah saja dan jangan karena yang lain. Adapun bonus pasti akan mengikuti karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang ahli bersedekah. Tidak mesti harus banyak uang, tidak mesti harus kaya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sifat orang bertakwa diantaranya adalah berinfak di kala lapang dan berinfak di kala sempit. Nah, berinfak di kala lapang itu mudah. Tapi kalau berinfak di kala sempit itu sangat susah dan tidak akan bisa dilakukan kecuali orang-orang yang sudah sangat tinggi, sangat dekat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, pencinta dakwah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, yang perlu kita ingat adalah semoga kita termasuk hamba-hamba yang gemar bersedekah dan Allah akan kayakan diri kita di dunia maupun di akhirat. Sekian dakwah yang bisa kami sampaikan. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua dan ilmu yang dimiliki haruslah dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak termasuk seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-61 ayat yang kedua sampai yang ke-20
sampai ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Amat berat kemurkaan di sisi Allah terhadap apa-apa yang dikatakan tetapi tidak dikerjakan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi kita bersama untuk senantiasa yakin bahwa dengan bersedekah karena Allah, Allah pasti akan buktikan janjinya. Dan intinya bersedekah, semakin banyak bersedekah, semakin banyak juga Allah akan mengganti, melipat gandakan untuk hamba-hambanya. Semoga bermanfaat dan memohon kepada Allah semoga Allah lapangkan hati kita untuk menjadi ahli-ahli sedekah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.